Indonesia merayakan demokrasi sekali lagi pada 14 Februari melalui pilihan raya umum atau pemilu untuk memilih perwakilan dan Presiden Republik itu. Pilihan raya Presiden atau dikenali sebagai Pilpres menjadi medan taruhan di antara tiga calon iaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Kempen Pilpres kali ini tampil hangat melalui media sosial dan setiap calon presiden menampilkan pesona berbeza untuk menarik pengundi. Antaranya, Prabowo menampilkan imej gemoy dan Anies yang dipopularkan melalui hashtag #AniesBubble. Wartawan Kini TV Saif Akmal menemu bual beberapa penuntut Universiti Indonesia yang berada di Malaysia untuk mendengar pengalaman mereka melihat perjalanan demokrasi dari seberang laut. I mean, for the gemoy part, I would say it's quite effective karena ya it's quite spot on lah gitu. Banyak pemilih kan the majority of voters are like Gen Z, jadi ya it's quite spot on untuk mencari target marketnya. Tapi apakah kemudian itu menjadi salah satu strategi yang effective in the right way? I do not think so, karena ya jadi it shifts the focus from the whole political landscape. Jadi untuk misalnya contoh gemoynya Pak Prabowo itu mungkin untuk rebranding dia yang dulunya mungkin di pemilu sebelumnya terlihat garang, galak, seram, mungkin sekarang ini brandingnya mau yang sebagai calon yang lebih lovable, yang lebih ramah. Dan untuk Anies Bubble ini mungkin saya bilang ini lebih ke menggayat si berapa voters yang ramai itu suka K-pop gitu kan. Jadi mereka coba masuk ke istilahnya ke circle mereka untuk menjadi relatable dengan mereka, dan goalsnya mungkin dengan menjadi relatable dengan voters itu mereka akan memilih pasangan calon tersebut. Waktu lihat di media sosial ada orang tanya pilih siapa, Anies, Prabowo atau Ganjar. Ada orang yang jawab pilih Prabowo karena alasannya gemoy. Nah itu hal-hal yang bisa dikatakan miris lah. Kenapa orang itu memilih seorang calon presiden itu berdasarkan gimmick ataupun jargon tertentu, bukan berdasarkan substansial ataupun hal-hal yang sepatutnya presiden inginkan dan lakukan. Karena ya kita tahu sendiri bahwa dari kedua calon itu memiliki beberapa labeling yang melekat lah di mereka. Jadi menurut saya untuk menghilangkan perspektif masyarakat yang buruk terhadap paslon itu sendiri. Saya rasa Gen Z itu suka hal-hal seperti itu, namun yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana dampak dari calon-calon ini, janji dan kampanyenya terhadap nasib Gen Z. Gen Z di Indonesia sekarang memerlukan persoalan pendidikan dan ekonomi. Itu yang paling penting saya rasa. So dari popularity saya kira boleh menambah popularitas calon, tapi dari segi elektabilitas saya rasa belum sampai ke situ. Masih banyak tahapan yang harus dilalui oleh calon. Pemilu di Malaysia sering mendapat perhatian di Indonesia kerana membabitkan jumlah pemilih luar negara terbesar. Berdasarkan laporan pemilu kali ini, jumlah pemilih berdaftar di Malaysia adalah kira-kira 47.55% daripada keseluruhan 1.75 juta pengundi dalam daftar pemilih luar negeri Indonesia di seluruh dunia. Malaysia kini sempat mengunjungi Pusat Dagangan Dunia WTC pada 11 Februari lalu bagi melihat sendiri proses pengundian awal. Ketika pilihan raya Presiden pada 2014 yang melihat pertembungan di antara Joko Widodo dan Prabowo, isu politik identiti menjadi tunggak kepada kedua-dua calon. Bagaimanapun, menerusi pengamatan Malaysia kini, isu melibatkan ras, kaum dan agama dilihat surut seketika pada pemilihan kali ini. Tapi kalau dibandingkan sama yang sekarang, I think this calon itu sudah mulai tobat. Dan memang kalau aku kan lebih fokusnya ke debat-debat presidentialnya, dan ya not so much on the identity dan identitas sebagai kayak social capital buat dia naik sih. Istilahnya tuh sebenarnya politik identitas ini di Indonesia memang sebagai alat politik, tools politik. Tapi memang untuk di pemilu Pilpres kali ini
mungkin urgensinya belum ada untuk digunakan tools itu. Jadi mungkin ada mungkin digunakan beberapa kali tapi tidak terlalu signifikan. Jadi dikotomi nasionalis religius yang kuat di tahun 2014-19 bahkan sekarang ini berkurang. Bahkan bisa dikatakan tidak wujud di putaran pertama 2024 ini. Saya tidak tahu kalau ada putaran kedua nantinya. Setelah ada tinggal 2 calon, apakah ini akan wujud atau tidak. Tapi yang paling penting adalah boleh jadi juga ini pelajaran bahwasanya rakyat Indonesia sudah tidak suka lagi dengan politik identitas berbau agama. Tapi ethnicity itu masih ada, tapi tidak menjadi pertentangan yang kuat di media sosial maupun di masyarakat. Ada. Ketika laporan ini ditulis, calon Presiden Prabowo Subianto dilihat mendahului kiraan undi dengan meraih sekitar 58% undi berdasarkan keputusan tidak rasmi. Sepanjang tempoh kempen, ketiga-tiga calon mengangkat beberapa isu antaranya isu pelanggaran hak asasi manusia, rasuah, kos sara hidup dan kesemua mereka turut menjanjikan peluang pekerjaan dan situasi sosioekonomi yang lebih baik untuk warga Indonesia. Namun, adakah isu-isu ini dapat diselesaikan atau hanya sekadar menjadi isu yang diangkat 5 tahun sekali? Memang beberapa kandidat politik menggunakan hal ini sebagai komoditas. Saya ambil contoh dari 03 misalnya. Mereka baru-baru ini, Yasona Lauli itu Menteri HAM dari PDIP. Mereka menyebutkan akan menuntaskan HAM di masa lalu. Pada nyatanya, mereka selama ini 10 tahun udah berkuasa, tapi nggak pernah diselesaikan sama sekali. Jadi itu hanya komoditas politik di tiap pemilu aja. Ya itu kalau orang Indonesia sebut itu adalah janji 5 tahunan dari Pilpres karena emang janji-janjinya selalu seperti itu dan tidak pernah berubah. Dan karena permasalahannya sangat darurat dan susah untuk diselesaikan, yaitu tetap menjadi hanya janji-janji politik yang dilakukan oleh para kandidat. Tidak ada gagasan atau eksekusi yang baik dan matang untuk Indonesia. Ya, itu seperti komoditas politik ya. Isu HAM setiap 5 tahun ketika Prabowo mencalonkan muncul. Tapi ketika sudah ada yang terpilih tidak diproses sebagai contoh. Kemudian isu korupsi itu juga selalu muncul ke permukaan. Tapi setelah itu kita akan melihat bagaimana proses presiden yang terpilih dalam menangani korupsi. Banjir juga demikian. Malah bagi Ula selaku calon doktor falsafah dalam bidang sosio-budaya, berharap agar isu yang lebih utama diangkat pada masa kini adalah bagaimana seorang pemimpin berusaha untuk memulihkan ekonomi negara. Dia menengah tapi bawah dibandingkan negara-negara di dunia Melayu atau Asia Tenggara. Malaysia sebagai contoh dan Vietnam sebagai contoh yang ada pada level menengah tapi ke atas yang hampir menjadi negara maju. Indonesia berada di level di bawah di bawah menengah itu. Itu tidak muncul bagaimana itu bisa ditangani dan juga isu-isu mengenai kualitas pendidikan Indonesia. Itu juga menurun berhubungan erat juga dengan tingkat ekonomi. Sebagai contoh bagaimana bisa bersekolah tinggi misalnya kalaupun ekonomi juga masih lemah. Indonesia belum bisa pulih setelah pandemi. Dan itu justru tidak mencuat, barangkali lebih mencuat masalah isu HAM, korupsi dan juga ya banjir di Jakarta yang terkait dengan calon-calon lah seperti itu. Sebagai sebuah negara yang telah melalui liku-liku demokrasi sejak kemerdekaan pada tahun 1945, bagi anak-anak muda pasca reformasi 1998 ini, apakah harapan mereka terhadap pemilu kali ini? Saya cuma berharap kepada masyarakat Indonesia agar bisa memilih calon presiden, wakil presiden, dan legislatifnya itu secara rasional, yang didasarkan oleh rasionalitas, bukan gimmick atau emosional semata. Sebenarnya pemilu ini dari awal harapannya adalah kita bisa bedahnya tuh program gitu, dan kalau mau debatin sesuatu pun kita debatinnya bukan cuma debatin siapa yang lebih imut daripada siapa, tapi kita sama-sama melihat gitu mereka ini menawarkan program apa, strateginya kayak gimana, terus mereka bisa mempertahankan argumen itu gitu tanpa harus kayak
jualannya tuh jualan image doang gitu. Karena kalau jualan image doang ya kita nggak akan bergerak kemana-mana, kita akan kembali terjebak dalam janji-janji kosong gitu. Harapan saya tentunya di tahun ini tidak terjadi polarisasi besar-besaran seperti yang terjadi di pemilu sebelumnya terutama, dan semoga dapat berjalan dengan luber jurdil, dengan adil, dengan jujur, dan semoga siapapun yang menjadi presiden dan wakil presiden nantinya menjadi sosok yang dapat memimpin bangsa dan negara dan menjadi Indonesia yang lebih baik ke depan. Perbaikan ekonomi. Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia, saya bisa melihat pekerja-pekerja Indonesia yang meninggalkan tanah airnya. Memang kita masih serantau di dunia Melayu, tapi beberapa yang sempat saya tanya, alasan utama mereka merantau itu adalah karena faktor ekonomi. Dan saya menanyakan kembali, kalaulah ekonomi Indonesia bisa lebih baik, mereka bisa bekerja lebih baik di Indonesia atau berusaha dengan lebih baik. Seperti misalnya di sini, mereka pedagang pasar malam di Indonesia, di Malaysia juga pedagang pasar malam, tapi di sini boleh dapat keuntungan dan lebih baik perekonomiannya, tapi di Indonesia kenapa tidak bisa seperti itu? Itu kan masalah kebijakan ekonomi. Saya lebih berharap pemilu kali ini menghasilkan pemimpin yang bisa mengangkat perekonomian Indonesia dan bisa mendistribusikan kekayaan dan sumber daya di Indonesia kepada masyarakat banyak. That's it.